Apakah kamu tahu Advan? Tentu, saya tahu tentang Advan. Advan adalah merek perangkat elektronik, terutama komputer yang berasal dari Indonesia. Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia smartwatch yang banyak di request di kolom komentar, Advan Matcha Watch. Ya, namanya mirip dengan smartphone terbaru mereka ya. Dan smartwatch ini dibanderol di harga 600 ribuan, udah built-in GPS, ada fitur AI-nya juga, build quality-nya cakep banget. Penasaran seperti apa bagusnya Advan Matcha ini? Oke, langsung aja kita bahas. Desain dari Advan Matcha ini boleh dibilang lumayan mirip dengan seri Galaxy Watch ya, terutama Galaxy Watch 7. Tapi di sini kerasa lebih berkarakter. Patahan-patahannya tuh cakep, cuttingnya juga saya suka. Dan bagian bezelnya nih seolah-olah bisa rotating. Untuk material, Advan Matcha ini menggunakan zinc alloy, kerasa solid. Bagian kaca tidak ada keterangan dia menggunakan kaca apa. Kacanya model flat, ya mirip-mirip juga sih dengan Galaxy ya. Dan material bawahnya ini polikarbonat dicampur finishing kaca. Kemiripan desain jadi tambah makin kerasa ya pas lihat bagian strap. Instalasi strapnya dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm, gelombang-gelombangnya sama, mirip, dan ada sentuhan-sentuhan jahitan di samping-samping strap atas. Tapi ini beda ya, bukan pakai benang. Nah, untuk penyangga di bagian strap ini dia pakai polikarbonat, bukan metal. Masuk ke kelengkapan tombol, smartwatch ini dibekali dua tombol navigasi. Tombol atas itu crown aktif, finishingnya saya suka. Kalau kita putar di bagian depan, smartwatch ini bakal ganti watch face dan gak ada kendala sama sekali ya, lancar banget. Kemudian kalau diklik tentu ini masuk ke menu. Bisa dilihat di situ masuk menunya, animasinya cakep. Jenis crownnya ini bukan crown loss, jadi gak ada haptic feedback pas kita lagi putar-putar. Kemudian tombol bawah yang dikasih sedikit aksen warna merah itu shortcut ke olahraga. Jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini sudah multiple, banyak, berlimpah. Dan yang menarik, smartwatch ini udah built-in GPS. Beneran built-in GPS di harga 600 ribu. Advan Matcha Watch juga punya e-sport. UI e-sportnya kayak gini ya, simple banget. Di sini ada zona heart rate, kemudian kadar stres. Kalau kamu lagi main, kalah mulu, kesel gitu ya. Kalau sudah terlalu tinggi tuh, kadar stresnya udah berhenti dulu ya. Nyari yang tenang-tenang dulu. Detak jantung, kemudian durasi, dan juga kalori yang terbakar selama main e-sport. Sedangkan untuk running UI seperti ini, di sini kita gak ada opsi untuk atur goal ya. Oke, kita masuk aja. Ada hitung mundurnya, yap, sama ada zona heart rate, detak jantung paling atas, kemudian jarak, dan ada pace-nya. Durasi, masih ada di bawah, langkah, kalori yang terbakar, SPM. Cuma ada 2 halaman ya. Kalau kita geser dari kanan, di sini tidak terjadi apa-apa. Geser dari kiri juga tidak ada apa-apa. Untuk berhenti, klik ini dan tahan. Tampilan belakangnya seperti ini, ada branding Advan, sensor-sensor yang tonjolan sensornya terbilang tipis. Kemudian 2 pin pogo magnetik untuk charging. Baterai di smartwatch ini diklaim bisa bertahan kurang lebih sampai 1 minggu. Untuk penggunaan 1 hari saya, smartwatch ini sekarang berada di posisi 86%. Skenario yang saya gunakan, saya tanpa menggunakan fitur always on display. Saya aktifkan all day heart rate monitoring tanpa SPO2. Dan saya tes tidur juga untuk tidur siang dan juga tidur malam. Selanjutnya, smartwatch ini juga udah built-in mic dan juga speaker, jadi sudah bisa digunakan untuk Bluetooth calling. Untuk dimensi kalau saya ukur ini 46 mm, ketebalan di 12 mm, lag to lag 55 mm. Lumayan berbobot juga ya, 59 gram. Oke, ini dia Matcha Watch di pergelangan tangan saya, 15 cm. Wrist weight-nya kayak gini. Oke, sekali lagi, nice. Yap, kita coba ajak cepet. Oh, belum mati ya. Nah, diputar ada otomatis tidur sendiri. Aplikasi penyandingan beda dengan beberapa smartwatch Advan yang pernah saya pakai ya. Sekarang pakai Smart Time. Ini tersedia untuk iOS dan juga Android. Nah, untuk sharing data ke Strava ternyata dia udah bisa ya masuk ke bagian profil, kemudian pengaturan. Di sini ada Strava. Kita klik aja. Kemudian silahkan login dan otorisasi Strava kamu.
Kemudian untuk watch face kalau saya lihat di sini ada yang berbayar juga, tapi nggak tahu nih. Semua yang berbayar di sini dicoret jadi bebas. But overall watch face yang mereka sediakan di sini tuh udah banyak banget. Bahkan ada fitur AI watch face. Untuk custom watch face menggunakan foto dari galeri juga sudah bisa. Kemudian display, Advan Matcha Watch dibekali panel display AMOLED dengan ukuran layar yang standar ya 1,43 inci. Tingkat brightness-nya belum terlalu tinggi ya, 500 nits, tapi saya coba penggunaan outdoor, layarnya masih terlihat. Kualitas AMOLED-nya juga cakep, saya coba miringkan, gak ada perubahan atau shifting warna yang aneh. Untuk AOD sayangnya belum bisa mengikuti watch face dan ada dua opsi aja, digital dan analog. Ini jam digital atau AOD digital. Raise to wake dia bakal tetap di AOD dan ini AOD analog. User interface dan juga user experience. Animasi di smartwatch ini cukup smooth ya, saya suka. Padahal ini belum 60 Hz. Tapi lihat di sini. Wah, cakep. Tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Overall di sini ada dua dan nggak bisa kita custom. Ini udah cukup lengkap sih. Bahkan sampai akses kalkulator bisa langsung dari quick setting. Dan tarik dari bawah untuk masuk ke notifikasi. Lihat di sini ikonnya masuk semua ya. Sayangnya memang belum bisa balas pesan WhatsApp. Notifikasi YouTube juga di sini bisa kebaca nih. Ini komentarnya. Tampilan widget kita tarik dari samping. Animasinya cakep ya. Tuh, smooth loh. Bisa kita sesuaikan di sini, tambah kurangi apa yang menurut kita penting. Kemudian dari samping kiri ini widget lainnya, shortcut ke beberapa aplikasi. Sekarang kita coba experience AI-nya. Di sini ada asisten AI, AI watch face dan juga AI terjemah. Kita mulai dari asisten AI. Buka aplikasi detak jantung. Oke, dia ngerti bahasa Indonesia, cakep. Ya, tidak dapat membuka aplikasi detak jantung secara langsung karena saya adalah model bahasa yang berbasis teks. Oh, jadi belum bisa ngasih perintah-perintah kayak gitu ya untuk asisten AI-nya. Ada suaranya nih. Tidak memiliki akses ke perangkat atau aplikasi di ponsel Anda. Namun, jika Anda ingin mengukur detak jantung, Apakah kamu tahu Advan? Tentu, saya tahu tentang Advan. Advan adalah merek perangkat elektronik, terutama komputer yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya AI terjemah dari Indonesia ke bahasa Inggris. Di mana rumah kamu? Agak sedikit lama ya, lebih lama daripada AI assistant. Where is your house? Wah, ada bahasa ya, ada bahasa. Ada speech-nya juga ya. Sekali lagi. Nggak bisa ulangi. Tidak bisa mengulangi ucapannya ya. Selanjutnya experience remote. Mulai dari remote musik. Di sini ada dua opsi ya. Seolah-olah dia bisa nyimpan musik dalam jamnya, tapi ini bukan pengaturan itu. Ini pengaturan speaker ya, keluaran suaranya. Kalau kita klik ini, keluaran suara bakal ada di HP. Sedangkan klik ini, keluaran suara bakal dari speaker jam. Saya coba ke Apple Music, di sini berjalan dengan normal. Responsif juga, cakep nih. Bisa atur volume langsung dari sini. Dan untuk remote kamera tentu menggunakan aplikasi kamera dari SmartTime. Di sini instan, gak bisa atur timer. Kemudian ini nih, kompas. Ini performanya. Oke, cukup responsif ya. Dan ada keterangan arahnya juga. Timur laut, barat laut, barat daya. Tapi kompasnya memang simple di sini, nggak ada opsi apa-apa kalau kita pencet. Karena belum ada altimeter, barometer di sini. Masuk ke fitness aplikasi. Di sini yang pertama mau saya bahas adalah tidur ya, atau sleep tracker. Sleep trackernya cakep ya, terbaca dengan baik 5 jam 55 menit. Dan di sini juga dia udah bisa baca REM. Tapi ada sedikit miss di sini. Sebenarnya saya bangun sekali ya, tapi tidak terbaca. Yang memang bangunnya juga sih sebentar banget. Saya lanjutkan tidur.
Data tidur di aplikasi di sini lebih lengkap dan juga lebih mudah kita pahami ya. Ada beberapa insight di bagian bawah dan kita bisa cek data tidur sebelum-sebelumnya. Untuk heart rate monitoring udah saya singgung di awal ya, pembahasan baterai smartwatch ini bisa aktif all day by default. Di aplikasi kita juga bisa set maksimal detak jantung ya, nanti bakal ada alarm gitu kalau detak jantungnya terlalu tinggi. Sedangkan untuk SPO2 by defaultnya dia manual, kamu aktifkan kalau pengen otomatis ya di aplikasi. Ini contoh pengukuran SPO2 dan waktu yang diperlukan nggak terlalu lama, cakep ya, cuma 30 detikan aja. Hasilnya seperti ini, bahkan lebih cepat ya, 98%. Sedangkan untuk stres, dia by defaultnya aktif all day. Kalau kamu gak suka untuk ngawet-ngawet baterai, bisa juga dinonaktifkan di aplikasi. Dan bagi perempuan, ada juga fitur kesehatan perempuan ya, menstruasi. Terakhir, smartwatch ini juga punya fitur SOS, tapi bukan lewat deteksi sensor ya. Jadi ya manual, kita harus tekan dan tahan tombol ini kurang lebih 7 detik. Itu pun kalau smartwatch ini masih terhubung ke HP. Kalau nggak terhubung ke HP ya nggak bisa ya, karena mengandalkan Bluetooth calling. Oke, itu dia review saya untuk Advan Matcha Watch. Smartwatch ini jujur saya suka banget ya tampilannya dan juga kerasa solid nih build quality-nya. Di harga 600.000 kamu nyari smartwatch yang tampilannya tuh populer, kemudian udah built-in GPS juga. Smartwatch dari Advan ini bisa jadi pilihan yang tepat. Bagi kalian yang tertarik dengan Advan Matcha Watch ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.